Jika sebelumnya Shin Tae-yong cuma menghadapi lawan level Asia Tenggara, kali ini dia mendapatkan tantangan yang lebih hebat di level Asia. Timnas Indonesia harus meladeni Kuwait di kandang lawan, sebagai syarat lolos ke Piala Asia. Yang coba menghadang Shin Tae-yong di laga pertama ini gak tanggung-tanggung, langsung seorang pelatih berkualitas level Eropa. Yaitu Vítězslav Hlavička, pelatih tim nasional Kuwait yang berasal dari Republik Ceko, rupanya ingin menguji kesaktian Shin Tae-yong, yang seorang pelatih sekelas Piala Dunia. Tak ayal pertarungan adu jurus pun, udah membara sejak peluit babak pertama dibunyikan. Jurus pertama dari Shin Tae-yong adalah, dia ingin mencegah Kuwait untuk meneror pertahanan timnas Indonesia, dengan crossing-crossing. Tentunya ide ini cukup masuk akal, karena beberapa hari sebelumnya Kuwait berhasil mencuri 1 gol dari sundulan kepala, saat beruji coba tertutup melawan Singapura. Shin Tae-yong memakai jurus ini dengan memasang 5 bek sekaligus, yang kelimanya akan menahan garis pertahanan timnas agak tinggi, agar permainan hanya akan berkutat di area tengah. Logikanya dengan semakin jarang bola berada di area akhir pertahanan timnas, akan semakin sedikit juga kesempatan crossing, yang bisa didapatkan oleh Kuwait. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyiapkan perangkap di area samping. Dia menggeser posisi 2 winger agak ke tengah dan sedikit membuka area samping. Pelatih asal Korea Selatan ini, rupanya ingin mengarahkan serangan Kuwait agar hanya lewat samping, kemudian akan menjepitnya saat serangan Kuwait masuk perangkap. Jurus pertahanan yang sangat cerdik dari Shin Tae-yong ini berjalan sesuai rencana. Serangan Kuwait benar-benar tumpul, dan sering terhenti di sisi samping karena terjepit. Tahu jika dirinya sedang dijebak oleh Shin Tae-yong, Vítězslav Hlavička pun gak tinggal diam. Serunya dia justru ingin membongkar jurus jepitan Shin Tae-yong ini. Pelatih berusia 59 tahun tersebut rupanya menggeser pemain terbaiknya, yaitu Badr Al-Mutawa agar lebih sering berada di area kiri Indonesia. Vítězslav Hlavička ingin memanfaatkan kemampuan kapten timnya tersebut dalam menghadapi pressing, untuk membongkar jepitan yang dilakukan pemain timnas Indonesia. Area kiri Indonesia juga dipilih dengan maksud agar Elkan Bagot, sebagai bek paling tinggi timnas Indonesia, nanti gak turut campur, ketika pemain Kuwait melakukan crossing. Dan ternyata benar, di menit 39 Badr Al-Mutawa berhasil mendapatkan kesempatan crossing, yang akhirnya terciptalah gol, setelah penyerang Kuwait berhasil melakukan heading, tanpa Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk ikut berduel. Shin Tae-yong sendiri dibuat kecewa berat, setelah jurus jepitannya berhasil dipatahkan. Tapi untungnya ternyata dia menyiapkan jurus kedua, yaitu skema kick-off yang sangat terencana. Jurus ini memakai 4 pemain sebagai pelari, dan 4 pemain di lingkaran tengah sebagai pengumpan. Mungkin Shin Tae-yong menyiapkan jurus ini, setelah tahu jika memang garis pertahanan Kuwait selalu cukup tinggi saat kick-off. Semenit setelah ketinggalan, jurus ini langsung membuahkan hadiah tendangan penalti untuk Garuda Muda, setelah long pass Mark Klok, dengan akurat menemukan Rahmat Irianto, yang akhirnya dilanggar di dalam kotak penalti. Timnas Indonesia sempat akan coba mendapatkan gol lagi dengan memakai jurus ini, saat melakukan kick-off babak kedua. Namun sayangnya Vítězslav Hlavička udah mengantisipasi, dengan membuat garis pertahanan timnya agar lebih rendah. Vítězslav Hlavička memang berhasil mengantisipasi 2 jurus Shin Tae-yong, sehingga sementara duel ini pun berimbang. Tapi sepertinya dia gak menyadari jika telah melewatkan 1 jurus, yang sebenarnya udah dijalankan Shin Tae-yong sejak awal. Jurus ketiga Shin Tae-yong tersebut adalah, dengan mendorong 2 wingback timnas Indonesia agar mengambil posisi sangat tinggi, lalu dikombinasikan dengan 2 winger yang didorong agak masuk ke tengah. Shin Tae-yong berencana menarik 2 fullback Kuwait agar ikut merapat ke tengah, mengikuti winger Indonesia. Sehingga 2 wingback Indonesia yang berposisi sangat tinggi, bisa menemukan ruang kosong yang ditinggalkan oleh fullback Kuwait tersebut. Jurus ini cukup lumayan, dengan peluang-peluang yang didapatkan oleh Pratama Arhan dan Rahmat Irianto. Klimaksnya terjadi di awal babak kedua, dengan Rahmat Irianto yang berhasil mencetak gol, setelah bebas tak terjaga di dalam kotak penalti. Vítězslav Hlavička benar-benar kecolongan oleh jurus ketiga Shin Tae-yong ini. Dia coba membalasnya dengan jurus dadakan, yaitu memindah Badr Al-Mutawa ke area kanan Indonesia. Dari area ini Badr gak mencoba untuk menyuplai crossing. Tapi dia berusaha untuk melakukan penetrasi langsung ke tengah, atau mencari kesempatan untuk melakukan terupas. Jurus dadakan Vítězslav Hlavička ini sempat membuahkan hasil, dengan gol yang dibuat Kuwait di menit ke-50. Namun beruntung untuk Garuda Muda, karena hakim garis terlebih dulu mengangkat bendera offside.
Laga pertama level Asia, ternyata masih terlalu enteng buat Shin Taeyong. Seperti juga kemenangan timnas Indonesia atas Ghana, yang dikupas